Assalamualaikum Ayah Ibu. Kali ini saya dan Teh Indah akan jawab beberapa pertanyaan dari orang tua. Insya Allah ada 5 pertanyaan ya. Dan daftar pertanyaannya nanti Ayah Ibu bisa cek di sini. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama dari Ibu Nurus Yami, usia anak 7 tahun, jumlah anak 7 tahun dan 3 tahun dengan jumlah anak 2. Yang mau ditanyakan seputar sholat. Masya Allah, Allahumma barik, anak saya ini mudah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Tiap kali azan, dia langsung bergegas ambil wudhu dan izin sholat ke masjid. Anak saya laki-laki. Kalau subuh sama ayahnya, kalau zuhur, isya, dia berangkat sendiri karena ayahnya kerja. Tapi tiap kali ada kendala seperti hujan, saya bilang nggak usah sholat ke masjid dulu, sholatnya di rumah aja sama saya. Tapi dianya malah nangis, nggak mau. Nah, ini bagaimana menyikapinya? Karena kalau saya temani ke masjid, pertama rasanya saya belum siap, yang kedua anak saya yang umurnya 3 tahun ada di rumah. Nah, ini gimana ya menghadapi Hmm, anak yang punya semangat yang kuat gitu ya. ya Alhamdulillah Tapi, laki-laki 7 tahun. Jadi sebenarnya salah satu ciri-ciri anak berkembang kemandiriannya adalah mereka itu kan pengen ada otonomi. hmm, Artinya pengen punya bisa ngatur sendiri, pengennya gini, pengennya itu, nggak mau begini, nggak mau begitu ya. Dan itu biasanya udah dari secara perkembangan udah bisa kelihatan dari usia 2 tahun. Jadi sebenarnya kalau anak 7 tahun, kemudian dia pengen tetap ke masjid sendiri walaupun hujan gitu kan, mhm, sebenarnya itu kan tanda-tanda ada kemandirian, hmm, ya. Nah itu sangat bagus, sangat positif, ya. Hanya saja ketika anak-anak lagi belajar buat mandiri, mereka itu kan pasti bakal, namanya belajar ya, latihan, pasti bakal ngambil keputusan-keputusan yang kurang tepat, mhm. gitu. Dan itu normal, itu bagian dari, belajar kemandiriannya mereka. Nah, salah satu yang kita khawatirkan atau yang Ibu Nurus Syami ya, khawatirkan adalah, loh kalau hujan nanti khawatirnya kehujanan gitu Mhm, kan, basah, sakit, dan semacamnya. Oke, memang betul kekhawatiran kita ada di situ. Tapi sebenarnya kita perlu berikan ruang ke anak-anak untuk tetap dia nentuin sendiri. Nah, makanya tugas kita di sini, seperti yang udah ditandain di sini, sebenarnya tugas kita hanya ngasih guided choice aja. Artinya kita kasih kasih panduan, pilihan kasih pilihan mhm, yang ada batasannya, kayak gitu ya kan. Oke, kalau kakak mau tetap ke masjid, kira-kira pakai apa? Ya, kira-kira kita lihat dulu hujannya mungkin. Deras banget, deras yang berbahaya, ada petir. Itu artinya kita perlu kasih guided batasan. Oh, ini kita belum bisa di sini, mhm, sebaiknya jangan ya. Ibu, mohon maaf, Ibu larang kalau kayak gini gitu. Tapi kalau hujannya ringan, sedang, dan kemudian, oh ini aman pakai payung gitu misalnya, ya kan? Silakan, apakah kamu mau pakai payung? Boleh. Mau pakai mantel misalnya? Boleh, silakan. Nah, kita fasilitasin aja. Kalau dirasa ternyata, ini poin kedua ya, bantu fasilitasi. Kalau dirasa ternyata misalnya payungnya kegedean, susah mhm, anak-anak bawa gitu kan, artinya kita fasilitasin payung yang lebih ukuran anak-anak, lebih kecil gitu kan. Dan kita informasiin juga ke anak, kasih tahu batasan. Nggak apa-apa ya, ini bagian dari mereka masih latih mandiri, kita kasih aja batasan, batasan syar'inya bahwa, secara syariat juga, kalau misalnya hujan deras ya, kita justru disyariatkan untuk mengambil keringanan laki-laki ya, mhm, sholat di rumah, nggak harus ke masjid gitu ya. Tapi kalau hujannya ringan, sedang, dan itu dirasa tidak membahayakan, kalau pengen tetap berusaha ke masjid itu nggak apa-apa, bagus. Tapi kalaupun, pengen tetap di rumah juga, itu juga nggak apa-apa ya, karena ada keringanan di situ ya, ada hujan, kayak gitu. Jadi sebenarnya bagus banget sih kalau menurut Ayah ya, kalau si Kakak yang 7 tahun ini udah semangat banget ke masjid padahal hujan ya, dan ini, eee, situasi yang jarang kan, iya, ya yang kita temui gitu ya, di mana anak-anak sekarang malah justru nggak mau ke masjid iya ya kan, betul, malah jauh dari masjid. Maka sekali lagi tinggal kita kasih pilihan-pilihan yang ada panduannya, mhm, berbatas, fasilitasin, dan ajarin batasan syar'inya terkait gimana kalau hujan ketika pengen sholat ke masjid. Kalau Ibu ada yang pengen ditambahin nggak? kalau Ibu sih dari sisi dialognya ya, karena Hmm, anak, usia 7 tahun ini tuh udah mulai enak banget nih kita ajakin dialog dan kita bisa masuk nih dialognya dari sisi analogi gitu ya, kalau misalnya hujan ini tuh
semacam hadiah dari Allah loh. Allah tuh ngasih keringanan dan kalau keringannya diambil, Allah itu senang Iya sekali, benar. gitu. Mungkin dari sisi dialognya itu yang perlu dikuatin dan anak 7 tahun, ya masalah choice ini ya pilihan juga dijelaskan sebab akibatnya, Ya gitu. benar benar benar. Kalau misalnya hujan petir, kita tetap hadir, sholat, efeknya apa nanti? Merugikan siapa? Benar benar Gitu benar. kan. Terus juga kalau misalnya nggak diambil, itu nanti gimana akibatnya buat kakaknya sendiri, buat di rumah nanti ibu gimana? Seperti itu. Ya, Jadi jangan lupa kalau kasih pilihan kita harus kasih tahu nih sebab jelasin ya akibatnya. sebab akibatnya. Dan benar kata ayah, kasih ruang untuk mereka salah gitu kan. Kasih Iya. ruang untuk mereka kapok dulu nih ngerasain kalau hujan-hujanan nih kayak gini misalnya ya. Iya, apalagi kan situasinya masih bisa safety ya sebenarnya ya, Mhm. artinya masih bisa dikontrol untuk keamanannya gitu. Jadi nggak apa-apa kita berikan ruang anak-anak, ngambil keputusan yang salah, nanti juga dia ngerasain sendiri gimana Iya, gimana susahnya kalau hujan deras, hujan agak deras gitu harus ke masjid itu dia ngerasain gimana susahnya. Ya tapi sebenarnya saya sendiri berharap, ya dia justru malah makin semangat ya gitu ya. Ya artinya ini semangat ke masjid ini adalah sesuatu yang sangat iya bener ya, langka bagi anak-anak penting. laki-laki saat ini ya, dan kalau bisa kita rawat, kita fasilitasiin. Nah, ini saran dari kita ya. Mhm mhm. Nah, pertanyaan kedua, nanti Ibu yang jawab nih. Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Asia, anaknya 6 tahun, 4 tahun, 1 tahun. Pertanyaan dari Ibu Asia, gimana menjelaskan atau menangani jika kakak yang sedang belajar menahan puasa, maksudnya ini ya, kemudian ngelihat adik yang belum puasa itu makan ya di siang hari sedangkan yang lain pada puasa. Menurut Ibu Oke, gimana? ini peristiwa yang sering terjadi dan terjadi juga di Iya, kita anak juga yang ngerasain. anak-anak yang pertama, kedua, kalau ngeliat yang ketiga makan nih, wah Iya, mulai nih perang. Dan ini wajar ya teman-teman, di mana saat puasa kita belajar tentang yang namanya self control atau kontrol diri, baik itu menahan nafsu ya. Jadi kontrol diri itu masalah menahan nafsu ya. Menahan nafsu dari diri sendiri untuk nggak makan, begitu juga menahan diri dari luar. nafsu yang datang dari luar, Iya, nafsu yang datang dari godaan. luar, godaan, ngelihat adiknya makan gitu. Nah, satu hal nih yang saya juga, sedang pelajari dan belajar adalah ya sebelum kita jelasin ini bagian dari latihan, penting juga nih ya, satu adab yang kita ajarin ke anak adalah tidak makan di depan anak yang sedang berpuasa, Berarti kita ajarin gitu. adik, kalau makan jangan Adik di depan kakak iya, yang lagi puasa. gitu. Disediakan ruangan lain di mana di tempat itulah bisa makan, gitu. Selain yang pertama tentu jelasin kalau misalnya udah agak tenang gitu ya kondisinya, karena kalau lagi rewel mau digimanain juga Iya, dikasih nasehat tuh nggak bisa. ditenangin dulu. Iya, ditenangin dulu, dijelasin kalau ini bagian dari latihan, kalau ini bagian dari ya memang puasa seperti ini susahnya, Iya, gitu benar kan. benar. Dan tadi, memisahkan diri, memisahkan antara kalau misalnya adiknya mau makan, dipisahin di ruang yang Mhm berbeda, mhm. Atau gitu. kakaknya yang pergi gitu kan. Ya Mhm. jangan jangan malah deketin adik yang lagi makan gitu karena penasaran pengen Iya, liatin makannya kayak gitu. Nah, itu jadi apalagi stimulusnya Kak, ya itu kita tapi hindarin gitu heeh, ya. iya betul. Ya, masalah ini sebenarnya sederhana sih ya, Mhm, persoalan kayak gini. Apalagi di usia 6 tahun, ya kita jangan kalau menurut Ayah sih kita jangan, apa ya, jangan, menutupi mungkin ya, bahwa ya latihan puasa tuh emang kayak gini gitu ya. mhm, Artinya jangan kita tutupin bahwa, oh benar benar. ya artinya, oh harusnya kalau puasa tuh kita nggak lapar, kita nggak karena godaan kayak gini, ya nggak mungkin ya, pasti Iya godaan iya, kayak gini betul ada, betul, tapi heeh, emang gitulah puasa. mhm, Ya biar anak-anak, ngerasain bahwa, oh inilah puasa dan puasa ini memang susah, dan memang latihannya seperti itu iya, gitu kan. betul betul. Ya memang tujuan puasa tuh itu ya, buat Iya, kita ngerasain buat susah tahu gitu gitu kan. ya, Ya mhm mhm. ya di situ. Ya emang di situ jadi alhamdulillah mudah-mudahan bisa udah kejawab ya Mhm, ini. Terus pertanyaan yang ketiga, 3, oke, ini Ibu yang bacain ya. Assalamualaikum Pak Aldi dan Teh Ida. siapa yang nanya ya? Lupa waktu itu. Ya Belum udah ditulis lupa. ya. Izin bertanya, anak saya usia 8 tahun, sekolah di SDIT dengan target kelulusan 3 juz. Mmm, Sekarang dia sudah di juz 29. Apakah Ramadan ini lebih baik anak saya membaca Quran, mengejar hatam, atau mengulang-ulang juz 29, mmm, 30-nya kembali untuk tadarusnya? ya baik. Sebenarnya sih pertanyaan ini udah sering dibahas ya di Mhm, kayak di muslim.or.id, di iya, Al-Manhaj dan semacamnya, para ustadz juga mhm, udah sering menjelaskan bahwa ketika, bulan Ramadan prioritasnya membaca Al-Qur'an.
Karena dulu para sahabat, para ulama, ya mereka memprioritaskan membaca banyak membaca Al-Quran sama bulan Ramadan, bahkan sampai kita tahu ada khatam tuh berpuluh kali ya, dan Mhm. gitu kita nggak habis pikir gimana caranya kan gitu ya. Kayak kita aja kalau berusaha sengebur apapun kayaknya nggak akan kekejar gitu khatam Sampai 10 kali 3 kali gitu aja tuh ya. kayaknya nggak bakal kejar gitu 3 kayaknya kali, gitu 4 ya. kali, iya betul. Nah, Masya Allah. Maka kita mencontoh ya para salafus saleh kayak Mhm. gitu. Itu yang lebih insya Allah lebih dekat, lebih baik. Jadi akan lebih baik kalau si Kakak yang 8 tahun ya tetap di bulan Ramadan fokusnya baca, memperbanyak Mhm. membaca Al-Qur'annya. Sedangkan untuk menghafal kalau Ayah sih prefer ya, nggak tahu kalau Ibu gimana. Kalau Ayah sih prefernya menghafal itu adalah lifetime project. Mmm. Ya, jadi sebaiknya sih nggak buru-buru ya. Iya betul. Kecuali emang anak punya kemampuan, ya Mhm. kan. Ada anak yang kognitifnya di atas rata-rata sehingga dia cepat sekali Cepat mengingat, menghafal, ya kan. Ya mhm. biasanya IQ-nya tinggi juga, kayak gitu. Maka mereka bisa meng-handle itu gitu, artinya dalam usia 10 tahun udah hafal 30 juz misalnya gitu ya, masya Allah. Tapi kan itu outlier ya, ya Iya kan. betul, heeh. Ya mereka tuh ada di kelompok anak yang di rata kanan kayak gitu ya, Mhm. gitu. Sedangkan kita kan anak-anak kita average ya, di tengah-tengah ya kan. Nah, maka jadikan hafalan itu project lifetime, nggak usah buru-buru. Ya nggak usah buru-buru, targetnya, misinya adalah mungkin ini yang sempat jadi isu obrolan kita juga kan, Mhm. misinya adalah gimana kebiasaan menghafal itu tetap bertahan sampai Tua nanti besar, sampai sampai mati, dewasa iya. gitu kan. Yang mana isunya kan yang sering kita Iya, obrolin, heeh. anak-anak sekolah Islam, SD, Tapi SMP, SMA, menghafal Quran, selesai SMA, selesai juga selesai juga ngafalnya gitu hafalnya. ya. Lepas semua Lulus juga kegiatan ya. ngafalnya gitu ya, udah lulus juga, lulus dalam tanda kutip ya Iya. kan, kayak gitu. Nah, kita kan nggak pengen seperti itu. Nah, Iya. itu kan jadi kayak gitu karena dipaksa biasanya ya kan, menghafal itu menjadi beban yang terlalu berat, begitu. Jadi, kalau Ayah sih prefer-nya menghafal Quran itu ya lifetime project aja, santai Mhm. aja, yang penting bisa bertahan sampai tua bahkan kalau bisa, seperti itu. Kalau menurut Ibu gimana, ada yang tambahin Kalau nggak? menurut Ibu sih, ya Ramadan ini kan memang bulannya Al-Qur'an ya, Mhm dan mhm. kalau kita flashback, kita lihat, di rumah gitu ke anak kita yang pertama Fakihah, Mmm, beliau juga sama ya, sama menghafal gitu ya, dan kami temukan aktivitas yang baru gitu, melihat, dia semangat tilawahnya, di mana semangat ini tuh sebelumnya belum terbentuk di bulan-bulan yang lain iya, ya kan. heeh, Lebih banyaknya juga ya ngejar target hafalan, iya, dan bener. dengan kita membiasakan hal yang baru gitu ya, anak-anak tilawahnya lebih banyak, insya Allah juga bacaannya lebih baik ya, sehingga itu juga nanti akan memudahkan anak-anak untuk menghafal, Iya, ya. kalau menurut Ayah sih menjaga semangat menghafalnya gitu, iya nggak? Iya betul. Karena kan biar nggak bosen gitu, Mhm ya toh? mhm. Kayak kita aja baca Al-Quran terus kan seminggu bosen tuh. Iya, heeh. Ya kita perlu yang lain dulu, dengerin kajian dulu, baca buku dulu gitu kan ya. Kita istirahat dulu bentar gitu, tapi terus waktu kita baca lagi, oh sudah semangat lagi ya kan. Nah, menurut menurut Ayah setuju sih. Jadi dilonggarin dikit menghafalnya, Mhm, banyakin bacanya, kayaknya itu justru bakal bikin ya semacam istirahat menghafal iya, dan bikin ketika menghafal semangat lagi. betul, dan dia jadi ada 2 kebiasaan baru, Benar. menghafalnya oke, terus juga aktivitas tilawahnya juga jalan Iya, ya, ya jadi dan kan itu dua-duanya harus dijaga. iya betul. Oke oke, terus Oke, kita kita lanjut ke ke pertanyaan pertanyaan yang keempat. keempat. Nah, ini dari salah satu ibu yang paling sering bertanya. Ini siapa Semangat yang nih, bacain pertanyaannya? ini ayah yang Oh bacain oh kan? iya ya, gantian ya, oke. Ibu Siti Maftuhah, usia anak 8 dan 5 tahun. Nah, beliau bertanya tentang target, apakah harus diberitahukan ke anak saya target target saya, maksudnya target Target ibadah gitu ibunya ya? kali ya, Heeh, ya target ibadah ya. Seumpama anak nggak bisa atau tidak tercapai harus gimana? Saya sedikit-sedikit udah ngobrol sama anak untuk Ramadan tentang menu buka puasa, tapi karena kita masih tinggal bareng dan saat buka kita kumpul semua seperti yang udah-udah, seringnya anak pengen ikutan apa yang dimakan keluarga. Ya mau nggak mau mesti beliin menu bukaan yang sama ya, karena nggak enak kalau tiap hari minta. Nah, apakah obrolan saya nanti hanya sia-sia? Nah, ini gimana nih menurut Ibu? Oke, jadi masalah, target ya di bulan Ramadan. Kalau misalnya kita punya target, ya boleh ceritain ke anak kita apa target kita. Karena yang pertama, anak-anak itu suka dengerin cerita kita, apalagi cerita kita masa kecil tuh. Itu anak-anak suka banget ya Mhm ngedengerin cerita. mhm. Terus kalau kita cerita tentang target kita, otomatis anak-anak juga akan kebawa semangatnya. Misalnya Ya, ibunya punya target terinspirasi. mau hatam, Al-Qur'an gitu ya di bulan Ramadan. Oh, dia juga jadi mikir,
aku juga udah bisa baca Al-Quran nih, apa aku juga punya target yang sama misalnya gitu kan. Jadi terinspirasi, jadi buat semangat. Nah, itu pentingnya untuk membangun kebersamaan di situ. Kenapa penting? Salah satunya adalah persiapan sebelum Ramadan. Itu juga yang kita rasain ya, Ya, saat kita melakukan persiapan, salah satunya persiapan target, itu memudahkan di bulan Ramadan. Jadi anak-anak udah seperti siap-siap tuh, udah udah mau terkondisikan ya, terkondisikan bahwa begitu. kita bakal lebih banyak ngaji gitu kan ya, Mm-mm. dan semacam. Dan yang kedua, kalau misalnya targetnya nggak kecapai, ya nggak apa-apa sih, ya namanya juga usaha. Nah itu tuh mungkin salah satu ya ibu-ibu milenial saat ini gitu ya, masalah yang namanya Perfeksionis. target, ya betul. Kita nih harus ambisius gitu ya, mencapai target-target yang tinggi gitu, dan perlu diperhatikan apakah target itu realistis Iya, gitu. Itulah pentingnya kenapa ya ngobrol lagi sama anak sendiri yang menentukan apa itu targetnya. Walaupun mungkin kadang kita lihat kayak misalnya kita ke anak pertama ya, kita targetin gitu. Kak, gimana kalau kita hatam Al-Quran? Iya Bu, siap, semangat. Ternyata qadarullah di tengah perjalanannya anaknya nggak sampai gitu iya, ya. udah capek. Iya. Nah, di situ yang harus kita atur nih ekspektasi kita ya, menyesuaikan lagi dengan kemampuan anak. Gitu sih, kalau jadi orang tua. Oh, yang keduanya. Yang terkait menu Heeh. buka puasa nih, karena masih tinggal sama keluarga besar. Oke. Masih tinggal sama keluarga. Jadi kalau sama keluarga besar mungkin ibu selalu memilih yang namanya win-win solution gitu ya. Kita harus ya sama-sama menang gitu. Karena bersama keluarga besar diniatin aja. Iya, Itu adalah ibadah yang nggak akan sia-sia. iya. Sambil mungkin kalau misalnya banyak jajanan-jajanan yang Yang melenceng mungkin gitu ya. menurutnya kurang sehat gitu kan. Mm-mm. Ya kita yang ambil alih, misalnya kita samain jajannya dengan diganti tuh sedikit-sedikit jajan yang Ya, sehat, ya. Mm-mm. substitusinya Apalagi ya. nggak usah total gitu kan. Mm-mm. Artinya gini, kalau dari 5 jajanan yang anak pengen, kita usahain 2 itu kita ganti yang lebih sehat, misal seperti Mm-mm. itu. Ya, setuju sih. Karena masih tinggal sama keluarga, ya itu salah satu bentuk adab kita juga ya kan, Betul. sama Mm-mm. keluarga. Jangan sampai kadang-kadang emang polemik kayak gini bikin kita bisa apa, nggak Iya, ribut gitu iya. ya Heeh. sama keluarga gitu kan, hanya karena masalah bukaan gitu, karena mereka mungkin masih Belum ngerti belum gitu ya. paham Mm-mm. mungkin ya. Sedangkan kita yang udah belajar parenting misalnya begitu, Mm-mm. kita tahu oh mestinya lebih sehat begini dan semacamnya gitu. Nah, ini kan suka ada clash ya kadang-kadang gitu. Tapi jangan lupa bahwa sebagai seorang muslim, adab, akhlak yang utama Mm. kita jaga. Iya, iya, betul, Kayak betul. gitu. Maka ya itu dia al-wasati ya, Mm. pertengahan. Berusaha Mm-mm. pertengahan. Seperti salah satu kaidah fikih kan, yang disampaikan oleh para ulama. Mas lupa sih ini kaidah fikihnya berdasarkan Al-Quran surat apa, ayat berapa. Tapi mesti ibu ingat bahwa para ulama menyampaikan bahwa kalau tidak didapatkan ya dalam hal beramal ibadah, dalam hal melakukan sebuah amal ibadah, kalau kita tidak bisa melakukan seluruhnya, Mm-mm. jangan ditinggalkan seluruhnya, Sebagian. Oh ya iya, kan? heeh. Jangan Tetap ditinggalkan lakukan. seluruhnya. Mm. Ya, artinya gini, Lakukan kalau sebagian. kita nggak bisa sepenuhnya nerapin pola berbuka puasa yang sehat Sehat. buat anak, nggak bisa kita terapin seluruhnya sekarang karena ya masih harus kompromi ya kan dengan kondisi ada keluarga besar. Ya bukan berarti kita tinggalin sama sekali. Kayak tadi kan gitu. Mm-mm. Artinya masih ada sebagian menu yang bisa kita perjuangkan. Oh, ini tadi itu ada dari 5 jajanan, 2-nya kita usahakan sehat gitu, ya Mm-mm. kan gitu ya. Nah, boleh Kak jajan silakan gitu, tapi syaratnya 2 harus pilih yang lebih sehat misal seperti itu. Jadi ya itulah kita sebagai seorang muslim kita udah diajarin untuk berusaha berada di pertengahan, Iya, betul. apalagi dalam kondisi Dinamika. perbedaan Mm-mm. seperti ini ya kan. Nah, jadi kalau nggak mampu dilakukan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Tetap lakukan sebagiannya semampu kita. Kan gitu kan ya? Mm-mm. Nah, kurang Betul, lebih betul. kurang lebih kayak gitu. Alhamdulillah nih, pertanyaan terakhir berarti Iya, ada lagi nggak ya? Satu lagi? ada pertanyaan kelima Oh tuh iya, oke. ya. Pertanyaan terakhir dari Ibu Silvi, usia anak 9 tahun dan 8 tahun. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Baik di rumah dan di sekolah, sejak TK sudah disonding tentang bulan Ramadan, terutama sahur dan puasa. Dan kami pun selalu membuat Ramadan tracking dan rewardnya. Namun, hingga tahun kemarin masih belum bisa full saum sebulan penuh. Apabila di tahun ini mereka masih tidak mau puasa setengah hari, karena alasan tidak kuat, seringnya karena pusing dan kehausan akibat sahurnya selalu susah bangun dan lewat azan subuh. Hmm. Apa yang sebaiknya kami lakukan sebagai orang tua? Apakah harus memarahi? Karena kalau membujuk dan mengimingi poin atau hadiah
dan kasih tahu baik-baik sudah pasti dilakukan atau kami biarkan saja mereka berbuka puasa setengah hari? Terima kasih. Nah, ini gimana ya kondisinya? Ya, jadi anaknya udah 9, 8 tahun, anaknya Ibu Silvi, tapi Mhm, kebanyakan puasanya belum full gitu ya, setengah hari. iya, Dan ternyata setelah ditelusuri, beliau sendiri udah tahu bahwa penyebabnya tidak kuat karena sering sahurnya kesiangan ya, kesiangan, lewat mhm, azan subuh. Nah, dalam beramal ibadah itu kan Allah dan Rasulnya udah ajarkan kepada kita ada rukun-rukun atau urutan-urutannya. mhm Ya, mhm, sebagaimana kita sholat, kita langsung sholat nggak? Nggak kan? iya, Wudu dulu, bersuci mmm, dulu, gitu kan ya? Ya bahkan sebelum sholat kita juga harus apa? Nunggu nunggu azan, azan dulu ya, bukan kita mau sholat lima waktu seenaknya kapan aja gitu kan. mhm, Sama puasa juga ada rukunnya, ya kan? Salah satu rukunnya puasa itu buka dulu atau sahur dulu. sahur Ya, dulu, sudah disyariatkan sahur dulu. Maka dan di sini sahurnya bablas malah. mmm, Nah, dan yang difokuskan sama Ibu Silvi adalah puasanya. puasanya, mhm, Nah, kalau menurut Ayah sih, ini tuh urutan melatih rukunnya itu kebalik, mmm, gitu kan. Mestinya yang kita prioritaskan dulu adalah gimana anak bisa bangun sahur sahur. dulu, mhm, Iya, di situ. Begitu, jangan malah anak bangun kesiangan terus diperbolehkan tetap sahur, kayak gitu kan. iya, Lah ini sahurnya kan seadanya gitu ini ya, iya, sahurnya seadanya, heeh, kesiangan pula gitu mhm, kan. Nah, ini kan berarti kita mengajarkan rukun syariat yang kurang tepat. Ya, ini kan mirip seperti ini loh, Bu, ya, yang sering apa, puasa beduk gitu loh, oh ya iya, ya kan. heeh, Yang puasa setengah hari, buka dulu, terus puasa lagi gitu lagi, kan. Ya, secara syariat kan nggak seperti itu. Ya, heeh, kalau udah buka siang ya hari nggak udah, kuat, ya sudah, kok kenapain puasa lagi, gitu. Nah, itu kan itulah kenapa. Jadi, dalam melatih beramal ibadah, dalam hal ini puasa kepada anak-anak, ya kita fokus ikutin rukunnya satu persatu. Maka fokusnya adalah latih dulu bangun sahurnya. Oke, kesiangan berarti gimana? gimana Mungkin caranya malamnya kan? iya, Ya perbaiki mungkin tidurnya, ya mhm, apakah ada screen time mhm, malamnya? Apakah atau makannya iya, kemalaman gitu kan dan mhm, semacamnya. Itu dulu ya kita perbaiki karena kita sendiri juga ngerasain susah ya bangunin anak-anak. Cuma iya, alhamdulillah kan tahun ini setelah banyak persiapan alhamdulillah mudah alhamdulillah, ya iya, mereka mhm, bangunnya kayak gitu. Nah, dan asumsi lagi, konsumsi konsumsi, eee, screen time-nya, air oh, enggak pas air, sahur ya, mhm, air, sayur, itu kan juga protein, emang iya, kita perhatiin banget mhm, ya kan, supaya anak-anak nggak kehausan. Nah, jadi di situ dulu sih saran Ayah sih, menurut Ayah sih gitu. Jadi Ibu Silvi fokus dulu latih bisa bangun bangun sahur dan sesuai syariat gitu, yaitu sebelum azan subuh ya kan. Insya Allah kalau rukun itu aja bisa kita latih dengan baik, dengan sendirinya nanti kemampuan puasanya pelan-pelan akan lebih baik, baik, ya iya, kan? Kemampuan puasanya anak-anak akan lebih baik, walaupun mungkin tetap nggak full 1 bulan, dan itu masih nggak apa-apa di usia 9, 8 tahun ini, karena kan sejatinya sampai anak-anak balik itu mereka masih usia belajar. iya, betul, Sejatinya kan begitu ya. mhm, Anggaplah 10, 11 tahun itu mereka masih usia belajar. Jadi kalau belum full 30 hari sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting kita ngelatih dengan rukun-rukun yang benar, ya sesuai syariat seperti apa. Insya Allah nanti kemampuannya meningkat pelan-pelan. Ibu ada yang ditambahin nggak? mungkin Ibu tambahin sedikit biar sahurnya lebih sehat ya, gitu. Ini juga yang kami perhatikan di sahurnya anak-anak Mhm ya mhm. teman-teman, salah satunya biar anak mudah bangun adalah ada makanan Oh iya, ya ada makanan yang, apa ya, makanan pembuka gitu ya, makanan yang andalan ya, makanan andalan yang menyenangkan. Kalau kami makanan andalannya adalah sereal sereal gitu. sereal coklat. Iya, jadi setelah anak bangun, sudah dihadapkan dengan makanan itu biasanya dia mulai tuh, Semangat, mulai iya pemanasan, iya. semangat. Terus habis Itu itu biasanya dibuka dengan air hangat ya, buat melancarkan, pencernaan gitu ya, mengaktifkan, pencernaan biar lebih siap, baru jangan lupa diisi dengan protein yang lebih banyak. Biasanya kita selalu fokus nyediain telur rebus ya, ya telur rebus dan telur, juga ayam. selalu dijaga, asupan cairannya dan yang penting adalah kalau ibunya bangun duluan, langsung nih ayah selalu ngingetin ibu, "Bu, kalau misalnya bangun duluan bangunin juga anak-anak." Iya, Karena anak-anak itu dibangunkannya harus memang butuh 2 waktu, iya, kali, harus iya, 2 kali, bahkan 3 kali. jangan sampai selesai masak dulu baru bangunin anak-anak Itu bakal gitu, keteteran, iya. itu kan. Kalau Jadi kalau ibu baru bangun bangun duluan, terus selesai masak baru anak-anak dibangunin, itu telat iya, sebenarnya. bener. Jadi kalau misalnya ibu-ibu bangun sahur jam 3 gitu ya, jam 3 atau jam 3.15 bangunin anak-anaknya, nanti kalau udah selesai masak 3:30 anak-anak udah siap sahur, itu ada waktu ya sekitar kurang lebih sejam kan, Iya, bener, untuk bisa makan, untuk ngisi cairannya, insya iya, Allah anak lebih siap. lebih Karena siap.
ya pasukannya gitu ya, maksudnya asupannya juga lebih, siap Ya, gitu. terpenuhi. Iya, Dan Ayah betul. pengen nambahin sih, Mhm. salah satu yang baru di tahun ini, Ramadan tahun Heeh. ini kan adalah kebiasaan minum air putih hangat tadi kayak Ibu bilang Iya, ya. heeh. Ayah ngerasain sih emang itu besar banget sih dampaknya. Mhm Ya, tahun mhm. lalu kita enggak kan ya, cuma minum Iya. air biasa gitu. Dan itu hal kecil ya Iya, sebenarnya. betul. Ya kerasa kerasa banget ketika sahur tahun ini tuh selalu diawali dengan air putih hangat, itu pencernaan tuh lebih enak ya, Tenang gitu ya, ya lebih mhm. enak, lebih tenang. Ketika sahur tuh nggak gampang kekenyangan, nggak gampang Mhm. kembung juga dan semacamnya. Kayak gitu. Jadi mungkin itu tips yang bisa Ayah, Ibu, atau teman-teman, terapin gitu ya, Nggak hanya dibiasain sahur ya, minum. berbuka Ya juga, buka juga mhm. alhamdulillah kita terapin Iya. juga. Nah, dan tadi apa, sereal sereal itu ya sebenarnya nggak mesti sereal sih ya, Iya, tergantung anaknya senangnya apa. hidangan pembuka bisa mungkin ada Ya, yang suka susu ya? ya pokoknya jajanan-jajanan dikit gitulah, nggak Iya. apa-apa sebenarnya. Ya karena itu tadi, kalau kita nggak bisa menegakkan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya gitu. Artinya kalau kita nggak bisa sepenuhnya makan sehat, bukan berarti ya kemudian nggak makan jajan sama sekali gitu kan. Mhm. Ya nggak apa-apa jajan sedikit, tapi yang penting anak-anak semangat bangunnya, tapi kan setelah itu makannya sehat dong, Iya, kayak gitu. Jadi insyaallah. dikit aja. Oke, alhamdulillah nih udah 5 pertanyaan kita Mhm. bahas. Insyaallah mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kita akan bahas lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Siap. Ya. Terima kasih ya Ibu yang udah menyimak kami dari belakang selama sejauh ini ya. Mungkin Mudah-mudahan agak agak unik, aneh gitu ya ngomongnya dari belakang, tapi ya ini buat menjaga biar nggak tampak mukanya. Mudah-mudahan tetap bisa bermanfaat. Kita fokus ke ilmunya aja. Kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.